Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Fisika Elektro akan memaparkan materi penggunaan elektromagnetik pada generator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ramiza Eliaska selaku moderator bersama rekan-rekan saya Muhammad Hoyrul Gunawan selaku pemateri, Robi Azarifa selaku pemateri, Wilona Zafira Mozi selaku pemateri, Felix Jasafat selaku pemateri, dan Iwan Abdurrahman selaku pemateri. Baiklah, materi pengertian generator akan disampaikan oleh Wilona Zafira Mozi. Kepada Wilona dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pengertian generator. Generator adalah alat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menghasilkan listrik yang sering kita gunakan. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yang dimana energi mekanik itu dapat berasal dari putaran eh, putaran mesin, aliran air, dan juga maupun angin. Yang kedua itu adalah bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Eh, prinsip generator, prinsip kerja dari generator ini eh, didasari oleh prinsip induksi elektromagnetik, yaitu proses munculnya arus listrik akibat perubahan medan magnet. Yang terakhir itu adalah generator, eh, prinsip dari induksi elektromagnetik ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1981, yang dimana sampai saat ini itu menjadi dasar utama dalam teknologi pembangkit listrik di Indonesia. Selanjutnya, eh, prinsip kerja yang akan disampaikan oleh rekan saya, Iwan Abdurrahman. Oke, jadi saya akan menjelaskan prinsip kerja generator dan peran elektromagnetik. Sebelumnya ada dua komponen utama yang penting dalam hal ini. Yang pertama adalah rotor. Rotor adalah bagian yang bergerak. Lalu sebaliknya adalah stator. Stator adalah bagian yang diam. Salah satu dari rotor dan stator ini akan dipasangkan magnet atau dipasangkan konduktor. Untuk prinsip kerjanya, eh, generator ini menggunakan dua rumus utama, hukum utama yaitu hukum Faraday dan flux magnet. Jadi saat kumparan diputar di dalam magnet terjadi perubahan flux magnet. Perubahan ini menyebabkan munculnya arus listrik di dalam kawat. Oke, jadi prinsip yang pertama ada di flux magnet. Flux magnet adalah akibat dari perpotongan sebuah medan magnet terhadap terhadap bidang konduktor yang mengakibatkan munculnya GGL. Untuk rumusnya ada A dikali B dikali dengan cos theta. Dengan A adalah luas penampang, B adalah kuat medan magnet, dan cos theta adalah sudut terhadap perpotongan antara si medan magnet terhadap dengan bidang si konduktor. Karena ini adalah sebuah perpotongan, jadi dia mendapatkan titik puncak pada sudut 90 derajat. Selanjutnya, akibat dari flux magnet, muncullah si hukum Faraday ini, yang biasanya disebut juga sebagai GGL, atau tegangan sebelum dipotong oleh hambatan. Pada rumusnya, terdapat minus N dikali dengan perubahan dari sebuah flux magnet terhadap waktu. Untuk minus didapatkan dari hukum Lenz yang mengartikan bahwa arus daya listrik berarah terbalik terhadap flux magnet. Untuk N adalah lilitan magnet dan dQ per dt adalah perubahan flux magnet terhadap waktu. Next. Sebelumnya, sebelum sebelumnya lagi. Oke. Jadi di sini saya mengambil contoh bagian stator adalah sebuah magnet. Jadi saya mengambil skenario di mana si magnet ini dia eh, berada di medan magnet yang apa lah ini namanya, horizontal lah ya. Di sini saya menaruh magnet di sebelah kiri dan kanan. Yang di sebelah kiri adalah magnet utara dan di sebelah kanan adalah magnet selatan. Jadi akibat dari magnet ini akan muncul sebuah medan magnet yang mengarah dari utara ke selatan. Next. Nah, selanjutnya kita menaruh sebuah konduktor sebagai
perantara si rotornya tadi. Di sini lingkaran ini hanyalah sebuah arah, bukan statornya. Di sini rotornya. Di sini saya mengambil rotornya hanyalah garis oranye yang berbentuk horizontal. Oke, jadi ketika konduktornya tadi masih horizontal, GGL itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena belum adanya perpotongan antara medan magnet dengan si bidang dari konduktor ini. Jadi seperti yang kita bisa lihat di gelombangnya, pada sudut 0 derajat tidak ada GGL yang dihasilkan. Berbeda ketika si konduktornya ini dia berputar 90 derajat yang mengakibatkan perpotongan 90 derajat antara si konduktor terhadap medan magnet. Ketika itu terjadi, muncullah si GGL yang bernilai maksimum di 90 derajat, plus minus 90 derajat tergantung arah. Setelah melewati si titik maksimum, sudut terbesarnya tadi, dia akan turun lagi. Ketika dia melewati 180 derajat, dia akan berubah arah. Jadi, itulah mengapa pada gambar si gelombangnya ini, kita bisa lihat ketika 0 derajat, dia tidak ada GGL yang dihasilkan. Ketika 90 derajat, dia menghasilkan GGL paling besar. Ketika 180 derajat, 0 lagi. Ketika dia di 270 derajat, menghasilkan GGL maksimum tetapi berbeda arah dengan si oranye ini konduktor pada sudut tertentu. Next. Oke, ini adalah ilustrasi dari perubahan terhadap sudut yang saya gambarkan, yang saya ilustrasikan tadi. Ini supaya lebih jelasnya. Jadi, ketika 0 derajat sampai 180 derajat, arah daripada sebuah elektron atau arus, di sini saya mengabaikan magnet, entah yang mana utara, yang mana selatan. Jadi, ketika dia 0 derajat sampai 180 derajat, dia akan berarah seperti gambar yang di sebelah kiri. Ini adalah arus yang mengalirnya. Sedangkan ketika dia setelah melewati 180 derajat, dia akan memasuki ke arah sebaliknya, yaitu di gambar sebelah kanan, 180 derajat hingga 360 derajat. Next. Oke, itulah tadi alasan mengapa pada sebuah generator alaminya tidak bisa menghasilkan suatu arus searah. Karena pada prinsip alaminya saja dia itu menghasilkan arus yang bolak-balik karena akibat dari medan magnet yang hanya 180 derajat. Oke. Jadi, bagaimana sebuah generator itu bisa menciptakan suatu arus direct current atau searah, yaitu dengan menggunakan komutator. Jadi, komutator ini dia akan memotong titik perubahan dari sebuah arus tadi dengan adanya brush. Brush ini akan mengambil arus lah ya. Nah, si brush ini dia sebelum si arusnya itu berpindah arah, dia akan mengambil si arus dari ring yang di sebelah atas atau yang searah. Dia benar-benar memotong arus yang di bagian bawah, di slip ring yang di bagian bawah. Oleh karena itu, dihasilkanlah gelombang seperti yang ada di atas kanan ini. Sebenarnya pada arus, dia itu tidak menghasilkan direct current, tetap menghasilkan arus bolak-balik, tetapi dia memotong pada arus baliknya, sehingga yang muncul hanyalah si arus positifnya tadi. Oke, ini untuk gambaran sekilas saja pada perbedaan dari generator menghasilkan arus searah dan tidak searah bolak-balik. Next. Oke, sekian itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah komponen listrik. Komponen listrik memiliki 4 bagian, yaitu pertama, rotor. Rotor adalah bagian yang berputar oleh penggerak utama di rotor. Ada elektromagnet untuk menghasilkan medan magnet. Lalu kedua adalah stator. Stator adalah bagian yang diam. Isinya adalah kumparan listrik AC yang dihasilkannya. Ketiga, kumparan. Kumparan kawat tembaga di stator ketika medan magnet dari rotor
memotong kumparan ini muncul arus listrik. Keempat adalah elektromagnet, terdapat di rotor. Rotor terbuat dari kumparan yang dialiri arus DC, yaitu fungsinya untuk menghasilkan magnet kuat agar bisa memotong kumparan stator. Baiklah, selanjutnya itu materi jenis generator yang akan disampaikan oleh Saudara Hoirul. Kepada Hoirul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis generator. Di sini ada dua jenis generator berdasarkan output arus yang dihasilkan. Yang pertama ada generator AC. Generator AC ini dia menghasilkan arus yang bolak-balik. Arus yang dihasilkan itu tetap akan bolak-balik, tidak akan berubah-ubah. Kemudian ciri khas pada generator AC, dia menggunakan slip ring ataupun cincin yang berbentuk cincin penuh. Kemudian tegangan pada generator AC bisa diubah ataupun dinaikkan dan turunkan menggunakan transformator. Nah, generator AC ini sangat efisien dan baik jika digunakan pada transmisi arus jarak jauh. Nah, yang kedua ada generator DC. Generator DC ia menghasilkan arus yang searah. Sama seperti generator AC, generator DC ini menghasilkan arus yang searah. Arah arusnya tuh tidak akan berubah-ubah, akan tetap satu arah. Kemudian ciri khas pada generator DC. Kalau generator AC tadi menggunakan cincin penuh atau slip ring, kalau di generator DC dia menggunakan cincin belah ataupun bisa dibilang komutator. Nah, untuk ciri khas yang selanjutnya pada generator DC, arus atau tegangan pada generator ini ya stabil dan konstan. Nah, di sini kita lihat ada skema dari generator AC dan generator DC. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada armature. Armature ini adalah kumparan kawat tembaga yang dililitkan pada inti besi. Kemudian ada magnet dengan kutub utara dan selatan, ada brass. Nah, brass ini fungsinya bisa dibilang sebagai jembatan arus dari armatur menuju kabel dan beban. Brass ini terbuat dari karbon dan sedikit tembaga. Kemudian pada generator DC itu ada komutator. Fungsi komutator sendiri itu adalah penyearah arus. Saat kumparan armatur itu berputar, sebenarnya arus yang ingin keluar dari generator itu adalah arus bolak-balik. Nah, fungsi komutator ini sendiri adalah mengarahkan arus yang keluar agar tetap satu arah. Kemudian pada kita lihat ada skema yang sebelah kanan. Ini adalah skema dari generator AC. Komponennya hampir sama, pembedanya hanya ada di slip ring. Nah, ini adalah pembeda dari kedua generator ini. Fungsi slip ring sendiri adalah dia mengalirkan arus listrik dari bagian yang bergerak, ini rotor, atau ke bagian yang berdiam ataupun stator. Itu saja yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya ambil alih presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan dengan contoh penggunaan prinsip elektromagnetik ini. Nah, di sini ada 4 contoh yang paling umum. Yang pertama itu ada pembangkit listrik yang skala besar. Ini contohnya pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap. Di dalam pembangkit listrik ini digunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana sebuah magnet besar atau rotor diputar dalam sebuah gulungan kawat tembaga yang statis atau biasa disebut juga stator. Perputaran ini menciptakan perubahan flux magnetik yang nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik bertegangan tinggi yang kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah konsumen. Kemudian di contoh kedua ada genset atau generator set. Generator set ini menggunakan energi bahan bakar, misalnya contohnya bensin atau solar, untuk menghasilkan energi mekanik. Energi kinetik, maaf. Energi kinetik yang dihasilkan akan memutar poros generator yang terdapat medan elektromagnetik. Saat poros berputar, kawat menghasilkan daya listrik yang bisa digunakan sebagai cadangan saat mati lampu blackout atau saat di lokasi proyek pembangunan. Nah, lalu contoh ketiga adalah contoh yang paling sederhana, itu adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini saat
roda berputar, ia akan memutar magnet kecil yang berada pada kumparan kawat tetap. Proses ini menghasilkan arus listrik yang cukup untuk menyalakan lampu sepeda. Apabila sepeda di kayu lebih cepat, maka cahaya lampu yang dihasilkan juga akan lebih terang. Kemudian contoh yang terakhir adalah turbin angin. Mirip dengan pembangkit listrik lainnya, turbin angin memanfaatkan kekuatan alam untuk memutar bila-bila turbin. Putaran yang dihasilkan diteruskan ke generator menggunakan magnet permanen atau elektromagnet. Komponen elektromagnetik di dalamnya memastikan bahwa energi kinetik dari angin dikonversi menjadi energi listrik secara efisien. Di sini perbedaan pembangkit listrik skala besar atau biasa disebut pembangkit listrik konvensional dengan turbin angin itu ada pada ke energi yang ada pada putaran generator yang dihasilkan. Di mana pembangkit listrik konvensional itu menghasilkan pemutaran yang sangat cepat karena mereka memanfaatkan fluida dengan tekanan tinggi. Berbeda dengan turbin angin yang hanya memanfaatkan eh, murni angin saja dan perputaran yang dihasilkan itu tidak terlalu cepat. Oleh karena itu ada gearbox tepat di belakang blade ini dan diteruskan ke generator yang berada di belakang gearbox ini. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan saya bacakan. Generator memanfaatkan fenomena elektromagnetik atau interaksi antara magnet dan kawat untuk menghasilkan sebuah listrik. Tanpa adanya komponen rotor yang berputar dan stator yang menangkap induksi magnet, perubahan energi mekanik menjadi listrik tidak akan terjadi. Baiklah, sekian dulu pemaparan presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.